Tidak ada ibu-ibu yang saling menyakiti hati kita. Mudah-mudahan kita bersama tetangga-tetangga kita bina rasa persaudaraan, kita bina rasa kepedulian kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan kampung kita ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kampung yang menjadi berkah untuk kita semua ibu. Di sini majelis taklim kita ini kita guna, kita buat tujuannya adalah menjalin silaturahmi kita dengan perdana hari ini bersama-sama. Marilah kita terus tetap semangat menghadiri kegiatan-kegiatan majelis taklim yang kita buat. Semoga kedepannya sama-sama kita mendapat hikmah dari majelis taklim kita ini. Kalau sakit, kita sakit bersama-sama ya ibu ya. Kalau bahagia, kita bahagia bersama-sama majelis taklim kita. Mungkin Umi beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin beserta perangkat-perangkat semuanya di sini mewakili mohon maaf lahir dan batin. Mana yang kemarin belum sempat ketemu, ini masih ada Syawal ya Om ya? Masih ada bulan Syawalnya. Mari berbanyak silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada manusia yang tidak salah ya ibu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak hilang. Kita diciptakan adalah memang ada hilaf dan salahnya, tetapi Allah Maha memaafkan. Apalagi kita sebagai manusia, marilah kita saling maaf memaafkan. Jika kita masih ada sifat yang tidak mau memaafkan di hati, maka janganlah sampai kita menjadi golongan orang-orang yang sombong. Ibu ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terkurang terlebih Umi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah ibu, selanjutnya adalah wasiat dari Umi Naila. Kepada Umi Naila kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warung Pak Mamat. Yang jawab salamnya semangat, semoga hidupnya berkah dunia akhirat. Pulang dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan hutang-hutangnya cepat lunas. Amin ya rabbal alamin. Aminnya beda Umi. Yang kedua lebih semangat. Itu tandanya apa? Tandanya apa ibu? Punya apa? Punya uang. Jangan punya utang. Punya uang untuk bayar utang. Bilbakah ibu-ibu, sebelum kita masuk ke kajian, kita sama-sama zikir tawasul singkat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita niatkan sebagai tanda rasa syukur kita masih diberikan sehat walafiat, diringankan langkah kaki, bisa bersama-sama pergi bertolabul ilmi demi syiar agama ilahnya Rabbi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillah alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat jasmaninya? Alhamdulillah. Sehat batinnya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Insya Allah jaminan bagi orang yang senang silaturahmi
dimudahkan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, Umi sebagai ibu penasehat, dan ibu-ibu calon bidadari surganya Allah yang alhamdulillah bisa hadir silaturahmi di kesempatan pagi yang penuh berkah, cerah sekali cuacanya. Mudah-mudahan secerah hati kita, secerah rezeki kita, secerah masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan usia penuh berkah, istiqomah beribadah, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari bala bencana musibah dunia sampai akhirat. Rumah tangganya semoga semuanya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak keturunannya solih dan solihah. Amin. Dimudahkan di setiap urusan-urusannya, dilancarkan usahanya, meninggal kelak dalam keadaan husnul khotimah, bisa masuk surga Allah tanpa hisaban amal, duduk bersama di surga firdausnya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur mari selamanya kita sanjungkan kehadiran Allah Rabbul Izzat yang Maha Mumpun atas karunia-Nya rezeki yang tiada terkira, yakni rezeki iman Islam, rezeki istiqomah hidayah dalam kebaikan. Alhamdulillah, insya Allah silaturahmi kita di pagi hari ini dicatat pahala kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Setiap langkah kakinya dijadikan kiparat dosa dan berhasilnya cita-cita yang kita idam-idamkan. Dengan silaturahmi ini kita bertawasul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah silaturahmi pagi hari ini, yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang sedang susah Allah mudahkan, amin. Yang sedang galau Allah bahagiakan, amin. Yang sedang sempit Allah lapangkan, amin. Yang punya hutang Allah lunaskan, amin amin ya rabbal alamin. Ucapan adalah doa, maka berucaplah yang baik niscaya kebaikan dan rahmat juga berkah Allah akan menyertai kita dan keluarga kita. Shalawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dan semoga Allah meridhoi, saya diundang oleh Umi Kahfa. Katanya disuruh mengisi acara halal bihalal jam 9. Jadi saya OTW dari Taman Laguna Indah setengah 9. Rupanya masjidnya masih sepi. Saya kira saya yang salah lihat jadwal. Jangan-jangan hari Ahad depan, rupanya betul tanggal 5 Mei. Oh, saya ingat ibu-ibu pagi-pagi sedang mengejar pahala Allah lewat pekerjaan rumah tangga. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah beres cucinya ibu? Sudah beres.
sudah beres semua pekerjaan rumahnya? Masya Allah. Inilah calon bidadari surga Allah. Di rumah jihad dengan pekerjaannya, lalu menyempatkan hadir ke majelis taklim, mengisi sisa usia dengan ibadah thalabul ilmi. Sudah izin sama bebet-bebetnya mau ngaji? Sudah harus ya Bu ya. Jangan sampai pergi ngaji sehari kayak minum obat 3 kali tapi gak pernah izin ke ayah bebnya, gak boleh. Kita sebagai istri mau keluar rumah kemanapun harus ada izin suami, karena peringkat tertinggi seorang perempuan adalah ketika dia hidupnya diridhoi oleh suami. Allah ridho, suami ridho, Allah ridho. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan momen halal bihalal ini menjadi jalan pemicu semangat, makin semangat dalam bersilaturahmi. Tadi kata Ibu penasehat Umi, beliau menyampaikan kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu pasti butuh sama orang lain. Sekaya apapun, sultan apapun, namanya makhluk hidup pasti membutuhkan yang lain. Banyak uang tetap ngepel nyuruh orang lain, bikin rumah nyuruh orang lain. Karena kita makhluk sosial, sering bersinggungan dengan sesama manusia, pasti punya salah, betul? Pasti punya dosa. Apalagi kita mak-mak bibirnya banyak, betul tidak? Dari zaman Fir'aunnya namanya mak-mak, dunia mak-mak nggak akan jauh dari yang namanya julid. Tahu Ibu julid? Tahu Ibu julid? Julid itu 11-12 dengan hasud. Hasad, julid itu. Ada orang glowing diomongin, ada orang buram diomongin, ada orang kurus diomongin, ada orang gemoy diomongin. Itu namanya julid binti hasud. Dosa besar. Ada orang beli Pajero, ini malah beli Panadol, caranya langsung tersinai. Harusnya alhamdulillah, lihat orang dapat anugerah, alhamdulillah. Lihat orang kena musibah, malah kita bahagia. Itu yang tidak boleh. Apalagi yang tidak bisa jauh dari dunia emak-emak, nyinyir. Tahu Ibu nyinyir? Sama sindir, menyindir, nyinyir, segala macam salah di mata dia. Hanya dia yang maha benar. Itulah netizen Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak masuk di dalamnya ya Bu. Jangan suka komentarin hidup orang lain. Kita juga budaknya salah, kita juga budaknya dosa. Kenapa ya ibu itu padahal suaminya lagi gak kerja loh, tapi dia beli kulkas pintu 8. Ya biarin saja uang-uang dia, betul tidak? Kalau ibu bantu nyicil baru ibu komen. Ibu gak bantu nyicil gak usah ikut komen. Kenapa ya ibu-ibu kok ganti-ganti terus baju gamisnya? Perasaan setiap bulan beli entah 4 setel, entah 5 setel. Waduh, berarti ibu CCTV ajaib. Orang punya apapun bisa dihitung. Makanya zaman sekarang, kata Dokter Aisyah Dahlan, banyak orang yang sakit gara-gara mikirin kehidupan orang lain. Dan yang paling
Makanya dengan adanya acara halal bihalal ini, kita sama-sama, kita ini manusia biasa, pasti tempatnya salah, tempatnya dosa, saatnya kita saling maafkan, lapang dada, memaafkan orang lain, dan kita pun harus mau minta maaf. Setelah Ramadan kita lewati dengan berbagai macam amal kebaikan, lalu dipertemukan dengan Idul Fitri, sudah Lebaran, maka saatnya kebaikan selama Ramadan kita pertahankan. Tahajudnya jangan dilupakan ya Bu. Kalau Ramadan kan malas-malas juga maksain tahajud karena mau sahur. Nanti setelah Ramadan, setelah Lebaran, jangan ditinggalkan tahajudnya. Tadarusnya selama Ramadan semangat 45, betul tidak Ibu? Biasanya kata berita perumahan Kota Mas Majelis Salim An-Nur, kalau Ramadan khatamnya sampai 17 kali, betul apa betul? Alhamdulillah, insya Allah. Nah, tadarus yang sudah kita amalkan setiap bulan Ramadan, jangan ditinggalkan. Setiap hari terus baca Al-Quran di rumah. Tapi saya repot, namanya manusia, tidak ada yang tidak repot, karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Balad, Inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, dalam keadaan repot. Manusia tidak ada yang tidak repot, punya meninggalkan apa yang tidak Allah ridhoi. Waktunya nyuci niat karena Allah. Waktunya ngepel niatkan karena Allah, itu juga ibadah. Waktunya bakti pada suami, kata suami mah pakak pegel badannya, pijitin, ibadah. Waktunya ke warung belanja, ibadah. Waktunya masak, niatkan ibadah. Semua yang kita kerjakan sehari-hari, dari mulai melek mata sampai merem lagi, jangan dilewatkan, niatkan ibadah kepada Allah, agar setiap lelah kita berbuah berkah, menjadi pengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya mau tanya ibu-ibu, kalau mengerjakan pekerjaan rumah capek nggak? Capek. Jujur, jangan pura-pura soleha. Capek nggak? Nah, capek betul. Dari enggak nih, saya nggak pernah capek semuanya juga. Tapi yakin, namanya kita hidup masih di dunia, tempatnya capek, tempatnya lelah. Biarin capek di dunia, biarin lelah di dunia, ada Allah yang melihat usaha kita. Apapun yang kita kerjakan, niatkan bakti, niatkan ibadah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia kalau ditanya pasti ingin hidup enak, betul? Betul tidak Ibu? Semua berlomba-lomba ingin hidup enak, tapi banyak orang yang tidak memikirkan hati yang enak. Padahal hidup enak belum tentu hatinya enak. Hidup enak itu kan makanan lezat, uangnya banyak, bajunya banyak, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, wah pokoknya emasnya berkarat-karat, betul tidak? Itu disangkanya hidup enak itu bikin bahagia, belum tentu Ibu. Yang bikin bahagia itu hati yang enak, hati yang tenang. Karena Ibu, kita
mudah jalannya, apapun yang Allah berikan, ujian manis, ujian pahit, enak dijalaninya, itu namanya hidup yang berkah. Bagaimana agar kita mendapatkan hati yang enak, hidup yang tenang, nyaman, tentram, hati yang tidak mudah gelisah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, Allah akan memberikan ketenangan hati. Jadi kuncinya, kalau kita selama ini sering sedih, sering bingung, sering pusing, berarti jawabannya ada di dalam diri kita. Kita masih kebanyakan mikir daripada dikir. Aduh, anak saya mau masuk SD, mau di swasta, berapa biayanya? 7 juta. Kapan masuk SD-nya? 6 tahun lagi. Masya Allah, kadang kita suka membuat penyakit sendiri. Masih jauh di pikirannya, dari 2024 udah dipikirin. Bagaimana ya si abang nanti kerjanya, sekolahnya, dia mah nggak mau sekolah, sering bolos. Emangnya si abangnya sekarang udah kelas berapa? Masih 2 bulan. Masya Allah, itulah kadang hati-hati ibu dengan pikiran yang overthinking, biasanya itu akan menghambat rezeki. Kenapa? Karena kita bawaannya khawatir terus. Kalau orang yang gampang khawatiran, nanti suka gampang suudon kepada Allah. Berarti kalau begitu tidak percaya akan kemahabaikan Allah. Sementara Allah sudah menjamin orang yang masih hidup diberi nyawa oleh Allah, pasti dijamin rezekinya lahir batin oleh Allah. Makanya kita sebagai orang tua, terlebih kita adalah seorang ibu, kata Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya. Jangan harap anak-anak kita terdidik kalau dididik oleh ibu yang kurang terdidik. Makanya dengan adanya majelis taklim, kita sedang berikhtiar. Ya Allah, saya niat bermajelis taklim karena Allah, biar tiap hari saya nambah ilmu. Ketika saya sudah tahu ilmunya, saya mau mengamalkan untuk diri pribadi, dan saya mau ajak suami dan anak-anak untuk semakin lebih baik lagi. Malah kalau bisa ibu, bacaan Fatihah, bacaan sholat anak-anak kita yang ngajarin. Tapi kalau kitanya nggak bisa, gimana Umi belajar? Biar dari amal jariah, betul ibu. Nah makanya kasih contoh yang baik-baik, karena anak-anak adalah pening ulung. Orang tuanya rajin sholat, insya Allah anaknya pun akan mencontoh jadi ahli sholat. Orang tuanya rajin sedekah, rajin berbagi, maka anak akan mencontoh. Orang tua saya dulu sering berbagi, orang tua saya dulu ahli sedekah. Saya sebagai anaknya mau melanjutkan kebaikan orang tua sebagai tanda bakti saya kepada mereka. Tuh ibu, jadi cari surga itu jangan jauh-jauh, di rumah sendiri. Dalam hati kita sendiri banyak jalan menuju surganya Allah. Kadang kita jauh dari rasa syukur, sering ngeluh. Beras naik, ngeluh. Harga apalagi yang sekarang sedang naik, ibu, semua naik dah. Cabai betul naik, tapi kita masih hidup tidak bu sampai sekarang. Masih alhamdulillah. Padahal mau naik mau turun asal ada rezekinya, kebeli juga. Yang harus kita galauin, yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Nah makanya dengan silaturahmi ini, halal bihalal menjadi momen kita semakin lagi pererat tali silaturahmi. Namanya manusia, ada salah, ada khilaf, kita sama-sama saling memaafkan. Karena kita bergaul bukan dengan setan, betul tidak? Kita bergaul bukan dengan malaikat. Yang betul terus, benar terus, gak pernah salah, namanya malaikat. Yang salah terus gak
kita manusia, kadang ada sisi baiknya, kadang ada sisi buruknya. Dimaafkan saja. Maafkanlah orang lain selayaknya kita ingin dimaafkan oleh orang lain. Berlapang dada, memaafkan adalah jalan turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah dalam ampunan Allah, maka niscaya keberkahan hidup akan kita terima. Mudah-mudahan meskipun pengajian di pagi hari ini singkat, mudah-mudahan menjadi jalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, setelah liburan panjang Ramadan, kita sama-sama baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa keluar rumah ya Bu. Tapi kita baca setiap saat bagus. Karena ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita minta dulu bimbingan kepada Allah. Sama halnya ini mau aktif lagi pengajian, minta bimbingan sama Allah. Dan niatkan dengan kita mengaji, niat berbakti, mengerjakan perintah ilahi, tujuannya ingin hidup kita diridhoi. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah dibuka acara halal bihalal, kita sama lagi semangat dalam kebaikan. Introspeksi diri itu yang paling penting, karena kita dikubur pun bakal sendiri. Kita ditanya oleh Allah pun amal sendiri, bukan amal orang lain. Jangan pernah kepo pada kehidupan orang lain. Jangan pernah mau ngurusin kehidupan orang lain. Fokus pada diri sendiri agar kita senantiasa bahagia. Karena orang yang bahagia adalah orang yang terus mau bersyukur atas apa yang sudah Allah limpahkan kepada diri kita. Ini langsung doa. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama beristighfar dulu sebanyak 3 kali. Kita hadiahkan istighfar ini untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua, untuk suami kita, untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tub ilaih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Naila. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati